Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali. Ini kita mereaksi tetap ya. Para pembenci Bapak Jokowi, ya, para pendukung Anies Baswedan, para pengikut Amin Rais dengan people power-nya, yang jelas para kadrun lah. Nah, kita ketahui bahwasanya para pembenci Bapak Jokowi, ya, diantaranya kayak HTI, FPI, dan yang lainnya. Nah, silakan simak video ini. Karena ada kabar yang baru-baru viral ini ya. Nah, ini di Kerajaan Arab Saudi itu telah menetapkan di sana itu para pendakwah, para penceramah ya, orang-orang yang mengusung khilafah ya, ini HTI ya biasanya ya, terkenal dengan pengusung khilafah. Nah, ini di sana akan diberlakukan hukuman pancung. Wah, ini kalau diterapkan di Indonesia ini bakal hilang semua ya para kadrunnya ini ya. Yang jelas para pembenci Bapak Presiden Jokowi ya, para kadrun ini yang dimana organisasinya ini dibubarkan. Ya, ini para pendukung khalifah. Ini pasti akan habis semua ini ya. Wah, dan ada informasi kabar terbarunya. Masih ingat kan? Ketua BEM UI yang ingin menurunkan Jokowi dengan berdarah-darah. Nah, ini ibunya ini minta maaf ya kepada Presiden Jokowi ya karena kejadian tersebut. Mungkin karena malu atau gimana ya, kita lihat saja, kita simak saja video-videonya ya. Baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab, semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Anak cucu kasihan. Kalau negeri ini nggak berdaulat. Kalau negeri ini dijual. Jadi
kita bertanggung jawab ya buat kepentingan anak cucu kita. Kasihan. Kasihan ya. Yang kasihan. kenapa dia ngomongnya? Gitu. Kita bukan siapa-siapa. Oke. Kita Indonesia. Indonesia. Ya. Kita ingin negara ini tetap berdaulat, tetap bersatu, tidak dijual negeri ini, tidak digadaikan. Ini nih, mereka yang ini pasti mendukung khilafah nih ya, para pembenci Bapak Presiden Jokowi itu alih-alih dengan mendukung negara berdaulat, padahal ya di belakang mereka ini ya khilafah ya, yang ingin mendirikan negara khilafah. Luhut pengkhianat. Waduh. Menjual republik ini pada Cina. Oh. Oke, terima kasih. Oke. Kasih sebelahnya, deh. Dari mana, Bu? Kita kalau diam tertindas. Oke. Kita harus bangkit melawan demi anak cucu kita, cicit kita, generasi kita yang akan datang. Kalau kita diam, nanti anak cucu kita akan menjadi jongos di negeri sendiri. Terima kasih. Oke, makasih. Ibu mau ngapain juga? Spanduk, ya, di depan spanduk sehingga rakyat publik tidak bisa membaca apa tulisannya, ya. Cuma lihat tubuh polisi aja yang ganteng-ganteng gagah-gagah anak-anak muda ini. Tentu ini mereka dapat perintah dari atasannya. Jadi nggak kelihatan poster-posternya bunyinya apa. Iya. Baca Pak, tolong Pak, Pak polisi, Bu polisi tolong minggir, bannernya biar dibaca. Dan sepanduk dibaca ya. Pak polisi tolong, Bu polisi minggir, bannernya biar dibaca. Jangan curang, Siapa yang satu-satu membaca? dong. Kalau kita nggak boleh ke tengah jalanan, lampu merah, Pak polisi minggir, biar dibaca bannernya, ya. Pengguna jalannya aja cuek, siapa yang mau membaca? Jangan begitu. Ya. Kita ini udah baca kado, nggak karuan. Semuanya nggak beres, pusing, apa-apa mahal. Tolong, Pak polisi, jangan ngalangin banner. Tolong Pak polisi, jangan ngalangin banner, Pak. Pak polisi, tolong, Pak polisi. Kita di sini menunaikan kewajiban rakyat, menunaikan Ibadah haji, menunaikan puasa Ramadan, yaitu baru benar. jawab kita terhadap bangsa dan negara, di mana kita datangi Bak Intelkam, Mabes Polri untuk menyampaikan surat pemberitahuan aksi kita. Kita kemari bukan mau minta izin, karena tidak ada izin dalam aksi unjuk rasa, yang ada pemberitahuan aksi. Maka kita berikan pemberitahuan aksi ini. Dan aksi kita nanti untuk tanggal 10 adalah serbu istana Kepung Jakarta. Dengan 2 poin tuntutan. Pertama, cabut undang-undang haram jadah, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan undang-undang. Cabut juga undang-undang kesetanan yang baru disahkan oleh DPR. 2 poin tuntutan itu kita minta untuk segera dihentikan dan dicabut undang-undang tersebut. Jika Jokowi tidak mencabut undang-undang itu, maka jangan salahkan kami, jangan salahkan rakyat Indonesia, jangan salahkan para peserta aksi yang akan mencabutmu dari kursi kekuasaan. Karena apa? Karena kami sudah muak ditipu-tipu, kami sudah muak dibodohi, kami sudah muak dibohong-bohongi, dan kami hanya ingin menuntut hak kami. Geger, emak Ketua BEM UI meminta maaf langsung kepada Presiden Jokowi, dikarenakan aksinya yang viral di media sosial. Sebelumnya Ketua BEM UI teror Jokowi,
diteror balik orang istana, nanti sulit cari kerja, kasihan loh. Salah satu staf khusus Menteri Sekretaris Negara, yaitu Valdo Maldini, angkat bicara, hingga menanggapi pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, atau BEM UI, yaitu Melki Sedek Huang yang sempat meneror Presiden Joko Widodo. Di mana Melki meminta Jokowi lengser secara baik-baik atau dengan cara berdarah-darah. Valdo juga mengatakan, jika pemerintahan Jokowi jelas tidak ingin mahasiswi berdarah-darah, sebab hal itu bakal berimbas panjang nantinya. Dan salah satunya adalah sulit mencari kerja, setelah dirinya lulus dari perguruan tinggi lantaran nama mereka terlanjur cacat di pemerintahan. Yang jelas, pemerintah tidak mau mahasiswa berdarah-darah setelah lulus. Sulit mencari pekerjaan lagi, hingga menganggur lama, akhirnya mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup, ujar Valdo kepada wartawan, Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Valdo juga menilai, jika ancaman Melki hanya sebatas gertak sambal, gaya yang dipakai Melki meneror pemerintah disebutnya sudah ketinggalan zaman. Gaya Melki juga tidak mencerminkan seorang intelek sekali. Saya kira ini gaya BEM UI masih sama kayak waktu saya jadi BEM dulu, saat 11 tahun yang lalu. Dan belum ada perubahan, padahal zaman sudah berubah banyak, tegas Valdo. Saat ini Valdo curiga, jika Melki menyatakan hal itu bukan atas kemauan dirinya sendiri, namun atas pesanan orang tertentu. Makanya, seringkali saya tanyakan BEM UI ini bekerja untuk siapa sebenarnya, kok tidak senang generasi muda jadi makin berdaya. Diberitakan sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia sempat mengirim ancaman serius buat Presiden Joko Widodo. Kepala negara tersebut diberi dua pilihan, untuk mengakhiri masa kekuasaannya, mau turun tahta secara baik-baik itu dengan cara berdarah-darah. Namun saat ini anasmen Melki langsung membuat pendukung Presiden Jokowi ngamuk hingga menantangnya. Panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Assalamualaikum Mbah Ngerangis. Semakin hari saya perhatikan dengan ucapan dan kata-kata Anda, saya memperhatikan dan melihat Anda semakin linglung Mbah Ngamin Rais. Karena apa? Setiap kali ada pemilu 5 tahun sekali, Anda semakin depresi. Karena apa? Anda tidak bisa mempertahankan reformasi yang Anda bikin sendiri. Itulah Anda Mbah Amin Rangis, Bapak reformasi, tetapi takut kalau diintimidasi. Itu Anda Mbah, Anda sendiri. Makanya Mbah Ngamin Rangis, tobat toh. Sadurunge nyawa Anda dibetot sama Sang Maha Kuasa, ora iso nepati janji Anda. Waktu Anda bilang saya mau engklek Jakarta, Yogyakarta kalau Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden. Lah, kenyataannya mulut Anda tidak diijabah sama Sang Maha Kuasa, hanya yang Tuhan yang Maha Kuasa memberi ijabah, memberi wahyu kepada Bapak Joko Widodo menjadi presiden sampai 2 periode. Jadi apakah itu tidak nyata? Mbah Ngamin Rangis, saya perhatikan dengan seksama setiap 5 tahun sekali kewarasan Anda harus dipertanyakan sebagai Bapak reformasi yang takut dengan intimidasi rakyat sendiri. Itu Anda itu jadi ketua MPR aja itu bertindaknya sewenang-wenang. Makanya Tuhan sekarang menghukum Anda dengan karma Anda waktu Anda melengsarkan Bapak Gus Dur cuma dengan rapat MPR saja. Tahukah Anda itu?
Salam NKRI, harga mati. Pancasila tetap ada. Hati-hati, sebentar lagi pemilu. Suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Terus besar dikit, Anies presiden kita. Mau ketawa. Nah itulah. Jadi segala hal apapun ya, saya kasih tahu. Kita itu jangan dengan mulut. Ya. Jika memilih pemimpin, jangan dengan mulut. Ya. Besar aja mulut. Keras. Ya. Tapi dipaksa. Nah, ini contoh. Ini kan suatu pemaksaan, padahal yang memegang tangan Pak Anies Baswedan itu sebetulnya malu. Malu mau kuat-kuat ataupun mau malu keras-keras untuk membicarakan Anies presiden kita, malu. Malunya kenapa? Karena Anies belum tentu dapat tiket juga. Dia juga tahu itu sebetulnya, yang salaman tadi itu dia tahu bahwa Anies itu kan akan gagal dalam capres ini. Cerdas Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan, sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Ini Pak Capres ini kok bukannya berpikir gagasan untuk memajukan negara, kok malah sibuk ngurusi perubahan rumah tangga orang itu. Gimana ini Pak? Apa jangan-jangan mau orasi anjuran poligami ya? Mau nikah lagi ya? Ketahuan. Nggak, capresnya nggak pendukungnya sama aja, celamitan. Kita takbir. Baik, demikian Pak. Makar berasal dari bahasa Arab, makron dan masdar. Menipu, memerdaya, membujuk, mengkhianati. Dalam petisinya Bapak yang ditandatangan dengan beberapa teman Bapak, ada bunyinya bahwa telah terjadi tindakan kriminalisasi. Yang mana yang dikriminalisasi Pak? Yang di sebelah kiri Bapak itu, abang itu, yang bilang kalau Kalimantan itu tempat buang jin, anak jin. Atau abang yang inisial AK itu, yang advokat itu, yang bilang monyet-monyet itu. Pak, yang namanya orang ketika dia divonis karena dia melakukan satu tindakan. Nah, tindakan apa? Yang namanya kriminal itu kan berarti melakukan tindakan yang salah. Kalau misalnya aku pun Pak, kalau dibilang Medan itu tempat ngebuang jin anak, aku yang ngelaporin memang. Wajar kalau itu divonis. Sekarang banyak sekali orang bilang kalau Pak Jokowi itu pencitraan. Aku mau nanya sama kliennya, klien tahu nggak Papua? Kalian pernah ke Papua nggak? Di sana itu rawa-rawa yang namanya nyamuknya itu ganas sekali. Jangankan Pak Jokowi, aku aja dulu pada saat 2003 sampai 2008 ditawarin aku dulu kita ngendel yang namanya pesawat Airbus. Airbus itu airlinesnya Freeport ya. Jadi kita dulu yang ngendel. Gajiku 2.400.000, tapi kalau aku mau berangkat ke Papua 6,8 juta gajiku pada saat itu. 3 kali lipat. Jangankan aku, teman-temanku aja nggak mau ke sana. Terus kalian mau bilang kalau Pak Jokowi itu ya rela dia ke sana. Sering-sering, kenapa? Karena ditengoknya kalian, aku pernah ngeliat videonya di Freeport itu ya, batu itu ada emasnya, coba bisa kalian tengok kasat mata itu ada emasnya di situ. Tapi kok bisa ditengok Pak Jokowi itu, kok bisa rakyat Papua ini miskin kali, kok aku bangunlah jalan. Aku mau nanya, siapa sih presiden kita dari dulu yang bisa membuat harga Pertalite sama Pertamax itu sama dengan harga Jakarta? Siapa? Terus kalian sibuk-sibuk lah kalian hafalin Pancasila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sibuk-sibuk kalian terus, kalian hari Senin kalian upacara, kalian hafalin itu bunyinya apa. Tapi nggak kalian terapkan dalam hidup kalian. Kalau udah kayak gini, nggak bisa aku diam.
Terus muklen katain aku buzzer, aku bilang nggak ada, uangnya Pak Jokowi itu nggak ada gajiku tuh mahal, nggak sanggup dia untuk membayar gajiku. Tapi ketika aku tahu ini benar, aku akan bersuara, nggak mau aku diam. Sudahlah Pak, gini Pak, kita netizen ini sudah pintar. Saya dalam hal ini tidak ada menghina Bapak, jadi Bapak juga harus bisa bedakan apa kritik sama menghina. Tapi dalam hal ini saya tidak menghina, tapi saya mengkritik Bapak. Udah tua Pak. Bapak cobalah, kalau kayak gini Bapak jangankan kami, Tuhan aja Bapak hianati. Apa dulu Bapak namanya Najar itu kan janji Bapak sama Tuhan. Ketika tahun 2014 Bapak bilang apa? Jika nanti Jokowi jadi presiden, Bapak akan jalan kaki dari Monas ke Jogja. Jalan kaki dari Monas ke Jogja, pulang pergi lagi Bapak bilang. Sekali jalan aja Bapak dari Monas ke Blok M aja Bapak udah sesak napas, itu aja nggak bisa Bapak penuhi. Kayak gini kami mau percaya sama Bapak. Ayolah Pak, istirahat loh Pak, udah tua. Sayang aku sama Bapak, pokoknya aku berdoa supaya Bapak diberikan kesehatan dan diangkat segala penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit apa, Lid? Jadi saya naik pesawat tercepat. Pamir! Berangkat dari Pangandaran, mendarat di Parigi. Jarak-jaraknya 21 kilo. Dia pakai pesawatnya Bu Susi Air. Piye? Sambat gak ada duit, megawe to makani. Dong pora lanangan turu megawe. Nah, ben duwike iki akeh. Baru kali ini aku bisa melihat penampakan presiden sangat jahat. Hei, cingkrang, jenggote telu. Ngomongmu wis kaya wong ahli swarga ae. Jenggotmu urusi apa sih coba sih. Ya, itulah tadi ya, Sobat YouTube semuanya, video-video yang lucu-lucu juga. Tapi intinya ya, dalam video ini para pembenci Presiden Jokowi, para pendukung Anies ya, termasuk para kadrun ya. Nah, ini yang pasti harus lebih berhati-hati ya, kalau khilafah yang diusung lagi, nanti kalau Indonesia sudah menerapkan hukum seperti di Arab Saudi, siap-siap saja ya. Habis kadrun-kadrun itu. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.